Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mbak Mei, seorang wanita yang sampai saat ini bekerja di sebuah perkebunan teh yang ada di Jawa Tengah. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mr. Chow dan para subscriber podcast Horror Night Story. Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Perkenalkan, nama saya Mei. Saya berasal dari Jakarta. Dalam tulisan ini tentunya saya ingin berbagi pengalaman mistis kepada kalian semua. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kejadian ini terjadi 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku baru saja lulus kuliah. Setelah kuliah, seperti lulusan umumnya, tentu saja aku mencari kerja. Namun, ternyata cari kerja itu susah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Sore itu, aku sedang bersantai di rumah sambil scroll-scroll Facebook. Ya, barangkali ada info loker. Tiba-tiba saja ada messenger masuk. Dan itu adalah teman semasa aku kuliah. Namanya Lina. Setelah obrolan lama dan panjang kami di via messenger, akhirnya aku curhat ke dia kalau aku butuh kerjaan, bosen di rumah terus. Lina yang mendengar curhatanku kaget dan langsung bilang, "Kamu kan orangnya cantik, seksi lagi. Masa sih gak ada perusahaan yang nerima kamu?" Canda Lina. "Ya gimana lagi, mungkin belum nasib," jawabku. Setelah itu Lina menawarkanku untuk bekerja di perkebunan teh milik omnya yang ada di Jawa Tengah. Dan tentu saja Lina juga kerja di sana. Singkat cerita, 1 minggu setelah obrolan kami di messenger, saya memutuskan untuk pergi ke Jawa Tengah, ke tempat perkebunan milik omnya si Lina. Saya naik bus cepat antar provinsi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Semuanya sudah kupersiapkan, mulai dari ijazah, CV, dan keperluan lainnya. Sesampainya di terminal, aku dijemput oleh si Lina dan langsung menuju kantor omnya. Setelah urusan administrasi semua selesai, barulah aku diantarkan oleh Lina ke sebuah rumah. Ya, sebut saja mes karyawan. Awalnya dulu Lina itu tinggal di rumah omnya, tapi karena sekarang ada aku, jadi dia tinggal serumah sama aku. Menurutku lokasi rumahnya ini cukup seram ya, karena berada agak tengah di perkebunan dan jauh dari keramaian. Gaya rumahnya seperti bangunan kolonial, dan ada 3 kamar di rumah itu. 2 dipakai kamar karyawan, dan satunya lagi dibuat gudang. Pintunya juga digembok. Singkat cerita, sudah seminggu aku bekerja di sana. Pekerjaanku cukup mudah. Pagi aku datang ke gudang perkebunan, dan sore harinya aku sudah bisa pulang. Aku pulang ke mes menggunakan motor, fasilitas dari omnya Lina. Begitu sampai di mes,
dari luar rumah, aku mendengar ada suara berisik, seperti piring pecah dan wajan yang dipukul-pukul. Aku langsung berpikir, pasti ada maling di rumah ini. Tapi aku lihat pintu depan masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya karena aku takut, aku mencoba mengitari rumah. Dan aku tidak menemukan adanya pembobolan atau perusakan. Pintu belakang masih terkunci dan jendela pun tertutup rapat. Mungkin tikus atau kucing, pikirku. Aku pun membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat aku masuk, kulihat tidak ada yang berantakan. Dapur pun juga terlihat rapi, seperti saat aku tadi pagi berangkat. Mungkin aku kecapean, jadinya aku berhalusinasi, batinku. 1 jam setelah kedatanganku, Lina datang. Dia membawa makanan, dan kami pun makan bersama. Aku tidak menceritakan hal yang aku alami, karena aku sungkan. Takutnya nanti si Lina cerita ke omnya. Malam harinya setelah aku dan Lina berbincang-bincang, kami berdua berangkat tidur ke kamar masing-masing. Tepat pukul 12, tiba-tiba aku terbangun karena ingin kencing. Setelah kencing, aku kembali ke kamar lagi. Nah, saat aku buka pintu kamar mandi, aku lihat si Lina sedang memasak air. Jadi penjelasan sedikit ya, biar kalian gak bingung. Jadi aku itu kalau mau ke kamar mandi harus melewati dapur dulu di rumah ini. Oke, kita lanjut. Nah, si Lina kan lagi masak air tuh. Aku tanya, "Mau bikin kopi, Lin?" "Iya, kamu mau?" tanya Lina balik. Enggak ah, aku mau tidur aja," balasku. Kemudian aku berjalan menuju kamar. Saat itu aku tidak sengaja melihat pintu kamar Lina terbuka separuh. Dan alangkah kagetnya aku ketika melihat si Lina sedang tidur di atas kasurnya. Aku pun langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Ketakutan menyelimutiku. Dan beberapa menit kemudian, pintu kamarku digedor-gedor, serta terdengar suara Lina dari luar. Mei, buka pintunya dong, cepet buka," teriak kecilnya dari luar. Aku agak ragu saat itu, tapi akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamarku. Ketika aku membuka pintu, Lina langsung nyelonong masuk dan naik ke kasur. "Tutup pintunya, Mei, tutup," kata Lina ketakutan. Aku pun langsung mengunci pintu kamarku. "Kamu kenapa sih, Lin?" tanyaku takut. "Ada yang tidur di kamarku, Mei. Persis kayak aku," jawab Lina. Saat itu juga aku ambil sapu yang ada di dekatku. "Kamu beneran Lina kan?" tanyaku. Lina terlihat kaget dengan pertanyaanku dan menjawab, "Ya iyalah, kamu kenapa sih?" Akhirnya malam itu kami tidur berdua sampai menjelang pagi.
Dan paginya seperti biasa, kami langsung berangkat ke gudang. Tapi kami hanya bawa satu motor saja, agar pulangnya nanti bisa bareng. Dalam perjalanan, aku akhirnya ngomong ke Selina bahwa sebelumnya aku juga mengalami hal yang serupa. Tapi aku gak ngomong karena sungkan kalau nanti Selina cerita ke omnya. Menurutmu gimana, Mei? Apa perlu cerita ke om? Tanya Lina ragu. Kalau aku sih terserah kamu, Lin. Tapi aku juga sungkan kalau gak ada bukti. Dikirain nanti kita mengada-ngada. Apalagi aku kan juga baru kerja di sini. Gak enak sama om kamu, jawabku. Si Lina hanya manggut-manggut kebingungan. Singkat cerita, seperti biasa, sore hari kita pulang, tapi agak telat. Ya, hampir maghriban lah. Sampai di mes sudah petang. Lampu rumah juga belum ada yang hidup. Saat sampai di sana, aku dan Lina turun dari motor dan menuju pintu mes. Saat aku mencari kunci pintu yang ada di tasku, ekor mataku melihat sesuatu. Seperti ada seseorang yang duduk di atas motor kami. Aku langsung menoleh ke arah motor, dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Lina yang melihat gerak-gerikku nampak bingung dan bertanya, "Ada apa, Mei?" "Oh, gak ada apa-apa kok," jawabku gugup. "Kuncinya belum ketemu, Mei?" tanya Lina. "Aduh, tahu nih. Masa iya ketinggalan di gudang? Kamu bawa serepnya kan, Lin?" balasku. "Ada sih, tapi di dalam rumah," katanya polos. "Aduh, terus kita gak bisa masuk dong." "Udah, kamu tenang. Aku telepon Pak Baban dulu ya, biar dicariin kuncinya, terus diantar ke sini," jawab Lina. Akhirnya Lina telepon Pak Baban. Oh iya, Pak Baban ini orang yang jaga gudang omnya Lina. Ya, orang kepercayaan omnya si Lina lah. Setelah ngobrol lewat telepon, akhirnya Pak Baban mencari kuncinya dan menemukannya. Beliau bilang kalau kami gak usah kembali ke gudang, biar nanti Pak Baban sendiri yang antar ke mes. Ya, mau tidak mau aku dan Lina menunggu Pak Baban datang. Kami menunggu di teras rumah. Saat kami menunggu Pak Baban, tiba-tiba ada angin besar yang menerpa kami. Angin itu juga menggoyang-goyang pagar tanaman yang ada di halaman mes kami. Ya, kalau aku mikir sih wajar ya, karena memang mes kami ini berada di pinggiran perkebunan yang luas dan gak ada bangunan lain. Jadi angin bisa dengan leluasa berhembus. Di tengah-tengah penantian, dari kejauhan kami melihat ada seseorang berjalan menuju mes kami sambil membawa lampu oblek. Dan ternyata itu adalah Pak Baban. "Maaf mbak, udah nunggu lama ya?" kata Pak Baban menyapa kami. "Ah, enggak kok pak. Malah kami yang minta maaf karena udah ngerepotin bapak," saut Lina.
Akhirnya Pak Baban memberikan kunci mes ke kami. Setelah bisa terbuka, kami menawarkan Pak Baban untuk istirahat dulu sambil minum teh. Dan Pak Baban pun mengiyakan. Setelah teh jadi, kami suguhkan tehnya kepada Pak Baban. Dan kami pun mengobrol di ruang tamu. Entah kenapa di tengah-tengah obrolan, aku mencium bau anyir darah. Aku pun mencari sumber baunya sambil menoleh-noleh ke bawah kursi dan meja. Ya, barangkali ada tikus mati. Si Linar pun juga sama. Dia juga mencium bau itu. Maaf ya Pak Baban, mungkin ada tikus yang mati, jadi ada bau yang tidak sedap, kataku. Pak Baban hanya mengangguk-angguk. Tapi perasaan pas kita masuk gak bau apa-apa ya, kata Lina penasaran. Akhirnya karena saya dan Lina gak menemukan sumber bau itu, saya dan Lina melanjutkan obrolan. Saat kita melanjutkan obrolan, entah kenapa pandanganku tertuju pada kunci yang tergantung di pintu. Sebentar, kunciku kan ada gantungan boneka panda kecil. Kok yang dikasih Pak Baban gak ada gantungannya ya? Batinku saat itu, karena aku juga baru ingat. Dan aku pun juga merasakan ada yang aneh. Kenapa Pak Baban kesini jalan kaki? Kok gak naik sepeda aja? Pokoknya pikiranku kemana-mana saat itu. Dan kulihat si Lina masih asyik mengobrol dengan Pak Baban. Dan saat itulah aku tidak sengaja menjatuhkan bros kerudungku. Dan ketika aku mengambil brosku yang jatuh, aku melihat kaki Pak Baban. Kakinya hitam dan penuh dengan luka. Serta yang bikin aku jijik, ada belatung yang keluar dari punggung kakinya. Aku sekuat mungkin mengontrol rasa takutku dan kembali duduk ke posisi normal. Tak lama kemudian, aku dan Lina mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Mbak Lina, teriak suara itu dari luar. Aku hafal betul, itu adalah suara Pak Baban. Dan si Lina pun juga hafal. Namun dia nampak seperti orang bingung. Akhirnya aku langsung menggenggam tangan Lina dan menyeretnya keluar. Dan ternyata benar, itu adalah Pak Baban yang asli. Pak Baban nampak kebingungan melihat tingkah kami dan bertanya, "Loh, katanya kuncinya ketinggalan. Kok bisa buka mes?" tanya Pak Baban agak kesal. Aku dan Lina pun langsung menghampiri Pak Baban, karena kami yakin ini adalah yang asli. Pak Baban nampak bingung. Dan langsung saja si Lina ngomong bahwa di dalam rumah ada sosok yang mirip dengan Pak Baban. Pak Baban kaget. Dan akhirnya kami bertiga mengecek ke dalam. Dan seperti yang kalian pikirkan, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada 3 cangkir teh, dan cangkir teh milik sosok Pak Baban itu, yang palsu, itu masih terlihat penuh.
kunci yang ada di pintu juga ikut menghilang. Akhirnya malam itu Pak Baban menemani kami hingga pukul 1 malam. Dan setelah itu beliau memutuskan untuk pulang. Dan malam itu juga kami berdua memutuskan untuk tidur sekamar lagi. Mungkin itu dulu ya Mas Chow, pengalaman mistis yang bisa saya ceritakan. Sebenarnya sih masih ada kelanjutannya. Nanti saya kirim deh. Terima kasih sudah diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Mei yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan saya tunggu ya cerita kelanjutannya seperti apa. Karena memang ini masih mengambang. Dan saya mungkin ada misteri di balik rumah itu ya sepertinya. Atau mungkin di perkebunan itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini kepada para subscriber ya. Semoga Anda semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.